Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pertemuan yang pertama untuk Zoom meeting. Sudah kelihatan share screen Ibu? Sudah, Bu. Sudah, oke. Ya, minggu kemarin kalian sudah belajar materi awal tentang vektor. Nah, hari ini kita belajar tentang penjumlahannya. Nah, sebelum ke penjumlahan vektor, ini Ibu tampilkan contoh vektor dalam kehidupan sehari-hari. Ini kalian kan suka lihat ini ya, ada petunjuk jalan, misalnya nih, ini ada yang mau gabung lagi. Ya, lanjut lagi. Ya, ini contohnya, misalnya ke Kota Bandar Lampung, arahnya ke arah kiri, sejauh 8 km. Misalnya ini ke Kota Bumi, arahnya ke kanan, 100 km. Nah, ini sebenarnya salah satu penggunaan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Karena vektor itu kan ada besarnya dan ada arahnya. Ya. Kalau misalnya ini ada utara, misalnya itu selatan, seperti itu. Atau ini juga lempar lembing. Ya kan ada arahnya, misalnya arahnya ke atas, misalnya sejauh nanti berapa diukur, ada ininya kan, ada setelah dilemparkan nanti ada kita ukur panjangnya berapa, arahnya kemana. Panah juga sama, contoh dari vektor ketika sudah diluncurkan dari busurnya, dia akan menuju ke arah. Ini ada lagi yang mau gabung. Ini baru 25 orang ya. Yang baru gabung, absennya ada di chat, tolong nanti bisa di-share ulang temannya. Ya. Lanjut lagi. Nah, ini kita masuk ke materi hari ini, penjumlahan vektor. Misalnya ada Anita dan Alia mau dari Jakarta ke Bandung. Nah, kalau misalnya naik kereta api, itu nggak langsung ke Bandung, tapi melalui Purwakarta dulu. Jadi ada transit dulu ke stasiun Purwakarta, baru ke Bandung. Tapi kalau misalnya mereka naik pesawat, itu langsung dari Jakarta ke Bandung. Misalnya kita buat dalam bentuk vektor, ya, J itu mewakili Jakarta, P itu Purwakarta, B itu Bandung. Nah, yang naik kereta itu dari Jakarta mau ke Bandung itu melalui Purwakarta dulu, dari J ke P dulu, dari Jakarta ke Purwakarta dulu. Kemudian dari Purwakarta baru ke arah Bandung. Ya. Sedangkan yang pakai pesawat itu langsung, misalnya ini dari Jakarta ke Bandung. Nah, ini sebenarnya tentang penjumlahan vektor. Bentuknya bentuk segitiga. Ya, nah ini dari selanjutnya. Ini di buku ada ya, yang di-share di PDF ada ya ini ya. Misalnya ini faktor A-nya, ini faktor B-nya. Ini titik awal, ini titik ujung. Ini titik awal, ini titik ujung. Mau dicari jumlah A tambah B, vektor A ditambah vektor B. Maka kalau bentuknya metodenya segitiga, caranya segitiga, penjumlahannya ini titik awal, kemudian ini titik ujung, kita buat dengan panjang yang sama dan arah yang sama, kita buat ini, kemudian dilanjutkan oleh B, titik awal, ini titik ujung, ya, dilanjutkan oleh vektor B, awal, ujung, sama panjangnya dan arahnya. Bentar, ada lagi yang mau join. Ya, maka penjumlahannya A tambah B-nya ini tinggal dihubungkan dari titik awal yang A sampai ke titik ujung yang B buat vektor. Nah, berarti ini hasil penjumlahan A tambah B-nya di sini. Metode segitiga, ada pertanyaan? Bisa yang segitiga? Ya. Jadi cirinya kalau segitiga, penjumlahannya hubungkan titik awal vektor pertama dengan titik ujung vektor kedua. Ini kita A,
kemudian ini B-nya. Maka kita buat vektornya. Ini namanya secara geometri. Cara geometri itu dengan cara gambar ya. Nanti untuk selanjutnya ada yang secara aljabar. Aljabar itu berarti perhitungan. Nah, balik lagi tadi ke yang contoh tadi. Nah ini JP ditambah PB sama dengan JB. Dari Jakarta ke Purwakarta tambah Purwakarta Bandung itu sama dengan Jakarta Bandung penjumlahan. JP tambah PB sama dengan JB. Kalau penulisan vektornya ya. Ini namanya metode segitiga. Contoh yang lain. Misalnya ada perahu. Ada lagi yang mau gabung. Ini sekarang sudah bergabung 30 ya. Ya. Contoh yang lainnya, misalnya ada perahu mau nyebrang sungai, nih anggap ini sungainya. Sungainya itu lebarnya 24 meter. Kemudian sungai itu mempunyai kecepatan arus 5 meter per detik. Nah, ini kecepatan arusnya. Pertanyaannya, arah perjalanan perahu tersebut, nah yang mana perjalanan perahu? Yang ini. Jadi ini titik awal perahu mau nyebrang ke sungai, tapi karena ada arus 5 meter per detik, maka arah perahunya yang ini. Ya. Atau kalau misalnya ada pakai tadi yang metode segitiga, misalnya ini A, ini B, ini C. AB tambah BC sama dengan AC. Ya. AB tambah BC sama dengan AC. Bisa sampai sini? Metode segitiga? Belum ada pertanyaan? Nah, sekarang yang jajar genjang. Apa bedanya dengan yang tadi? Lihat, ini contohnya sama ya, vektornya sama. Tadi yang segitiga, ini A, ini B, kemudian yang ini jajar genjang, ini A, ini B, sama. Tapi kalau tadi yang pakai segitiga, titik ujung A tambah B, langsung digabungkan titik awal A ke B gitu kan. Nah, kalau jajar genjang, caranya ini vektor A-nya, ini titik awal atau pangkal, ini titik ujung. Nah, dibuat ini yang B-nya dibuatnya dari yang titik awal yang A-nya tadi. Kemudian ke sini, ini sama ya, ini B. Nah, mencari ininya bagaimana? Buat garis yang sejajar B. Ini, pakai titik-titik, titik-titik-titik. Ya, sejajar B, panjangnya juga sama. Kemudian juga buat yang sejajar A di sini. Titik-titik. Nah, berarti A tambah B-nya yang titik awal sini sampai ke yang ujung sini. Ya. Jadi lihat perbedaannya. Kalau tadi segitiga, A ini langsung digabungkan dengan titik awal B, kemudian titik ujungnya, maka hasil penjumlahannya A tambah B ini. Kalau jajar genjang, ini A, nah B-nya ditaruh di titik pangkal A-nya juga. Baru buat garis sejajar, ini A, ini garis sejajar B. Maka ini A tambah B-nya. Nah, ini soalnya tadi yang tentang Anita dan Alia yang dari Jakarta mau ke Bandung, tapi pakai caranya jajar genjang. Ini Jakarta, ini Purwakarta. Ya, kemudian ini kita buat yang sejajar tadi, sejajar dengan PB, buat di sini. Jadi ini sama, panjangnya sama ya, PB dengan yang di sini sama. Kemudian ini JP sama ini sama. Sejajar dan panjangnya sama. Maka penjumlahannya tadi sama ini, JB. JB.
Ada lagi namanya metode poligon. Apa itu? Metode poligon itu kalau vektornya lebih dari 2. Ada yang gabung lagi. Ini tadi ada yang keluar ya? 30 lagi. Ya, jadi poligon kalau vektornya lebih dari 2. Kalau hanya 2, pakai jajar genjang atau segitiga. Tapi kalau misalnya lebih dari 2, itu pakai poligon. Misalnya ini ada vektor A, ini vektor B, ini vektor C, ini vektor D. Kemudian suruh buat penjumlahan A tambah B tambah C tambah D secara geometri. Ya. Jadi kalau namanya gambar itu namanya secara geometri. Berarti buat garis yang sejajar dengan vektor A, panjangnya juga harus sama. Kemudian yang sejajar dengan B, panjangnya juga sama. Ada lagi yang gabung. Ini siapa nih yang baru gabung tapi nggak ada namanya? Halo, ini siapa yang baru gabung? Yang baru gabung tidak ada nama. Ya, lanjut lagi. Ini juga C. Buat yang sejajar C, panjangnya juga sama, D juga sama. Berarti penjumlahannya A tambah B tambah C tambah D, maka ini hasil penjumlahannya. Titik awal A sampai ke titik ujung D. Ini A tambah B tambah C tambah D. Sebenarnya yang poligon ini pengembangan dari yang metode segitiga. Ya. Ini kan sama. Titik awal, ujung, langsung gabungkan dengan titik awal, ujung, titik awal, ujung, titik awal, ujung. Maka hasilnya A tambah B tambah C tambah D, awal A sampai ke ujung yang D. Ini contoh yang lain, masih poligon. Ini A-nya, ini B-nya ke arah kiri, ini C-nya. Ini A tambah B tambah C. Maka titik awal A dihubungkan dengan titik ujung C. Ini hasil dari A tambah B tambah C. A tambah B tambah C. Ini awalnya sampai ke ujung yang C. Nah, kalau secara aljabar gimana? Aljabar itu artinya perhitungan. Ya, perhitungan penjumlahan vektor secara aljabar atau nama lainnya perhitungan. Misalnya ini vektor A, koordinatnya A1, A2, titik B, koordinatnya B1, B2, maka vektor A tambah vektor B secara aljabar perhitungannya ini. A1 tambah B1, A2 tambah B2. Ini secara pakai jajar genjang ya. Secara geometrinya gambarnya seperti ini, perhitungannya yang ini. Ini buka contohnya pakai yang lain. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan sebelum Ibu pakai contoh. Ada pertanyaan? Tadi jajar genjang, apa namanya? Segitiga, poligon. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Tadi yang aljabar bisa diulang dikit Yang nggak, Bu? aljabar. Iya. Dapat ininya stop share dulu ya. Nih. Misalnya koordinat A-nya, ini koordinat vektor A itu A1, A2. Koordinat B-nya B1, B2. Berarti penjumlahan vektor A tambah B, ini secara aljabar yang ini nih. A1 tambah B1, A2 tambah B2. Makanya tadi Ibu mau ke
ke papan tulis, Ibu mau contoh yang berupa bilangan. Misalnya vektor A-nya, ini udah berupa vektor ya, nanti Ibu kasih contoh juga yang berupa titik. Misalnya vektor A-nya 3, 4. Vektor B-nya, ini aduh. Bentar. Maaf, ini Ibu pakainya mouse, jadi rada-rada. Vektor B-nya misalnya 2, 1. Maka A vektor A tambah vektor B tinggal dijumlahin kan? 3 ditambah 2, yang X dengan yang X, yang Y dengan yang Y. 4 tambah 1. Berarti hasilnya 5,5. Itu cara aljabar atau perhitungan. Bu, kalau misalnya disuruh gambar, ini artinya apa? 3, 4. 3 ke kanan, 4 ke atas. 2 ke kanan, 1 ke atas. Nanti kalau misalnya negatif, berarti ke kiri. Kan kita pakainya sumbu X, sumbu Y ya. Masih dimensi 2. Ini X, ini Y. 3, 4. 1, 2, 3. Tulis dulu boleh. Ini Ibu belum bikin pakai, kalian masih ada ini enggak? Milimeter blok. Nanti kalau misalnya gambarnya pakai milimeter blok itu lebih rapih lagi ya. Misalnya ini 3, 4. 3 ke kanan, 4 ke atas. Berarti ini vektor A-nya. 3 pakai titik-titik boleh. Kehapus lagi. Au. Kabarnya miring-miring nih. Tarik ini dihapus dulu. Gambarnya, garisnya tidak lurus. Satu, dua, tiga, ke atas 1, 2, 3, 4. Titik. Buat titik. Kemudian kita hubungkan dari 0 ke garis yang tadi. 1, 2, 3. Ada panah ya. Sudah ada tanda panah, mending kita pakai panah vektor. Ya. Ini vektor A. Terus kita buat lagi, ini dihapus dulu. Vektor B 2,1, 2 ke kanan, 1 ke atas, 2,1.
5,1. Kemudian, nah ini penentuan ini gimana nih Bu? 5,5. Berarti kan kita harus buat garis yang sejajar ini. Dari sini kita hubungkan lagi. Ya, tadi 3 ya. 3, 1, 2, 3. Ke atasnya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sampai sini harusnya. Bentar. Kita bikin baru. Bikin putus-putus. Biar gampang pakai putus-putus dulu. Satu, 2, 3. 3 ke kanan tambah 4 ke atas. 1, 2, 3, 4. Nanti ini bikin garis putus-putus ya. Ini ke sini hanya untuk membantu aja ya. Artinya A-nya itu kan 3 ke kanan, 4 ke atas. Kita buat garis putus-putus. Nah, kemudian dari yang sininya 2 ke kanan, 1 ke atas. 2 ke kanan, 1 ke atas. Pas di sini ketemunya. Artinya, kita buat gambar lagi. Dari A ke... Nah, ini hasil penjumlahan A tambah B. Oh. Kalau itu tuh update dulu atau keluar dulu sih? Bisa langsung di sini nggak sih? Nggak mau. Hei, bentar. Masih terlihat yang ini? Ntar ini ada yang ke potong. Halo, masih terlihat? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Masih ya, tapi ini waktunya bentar lagi ya. Karena Ibu pakai yang gratis yang tidak berbayar. Sebentar. Ya. Ini 5,5 lihat. 1 2 3 4 5. 5 ke kanan, kemudian 5 ke atas. 1 2 3 4 5. Ini hasil penjumlahan A tambah B-nya. Yang ini hanya untuk membantu supaya kalau misalnya kalian pakai milimeter block pas, artinya ini tadi A-nya 3 ke kanan, 4 ke atas, 3 ke kanan, 4 ke atas, ya. Ketika digabungkan dengan yang B, B-nya 2 ke kanan, 1 ke atas. 2 ke kanan, 1 ke atas, pas jadi sama di sini. Dan ketika hasil jumlahnya tadi 55, berarti 5 ke kanan, 5 ke atas sudah pas. Artinya penggambarannya sudah benar. Kalau kalian nanti antara aljabar atau perhitungan, kemudian dengan gambar tidak sama, berarti ada yang salah satunya. Apakah di perhitungannya, ataukah di gambarnya. Ya. Biasanya kalau perhitungan mungkin salah ngitung, tidak teliti. Tapi kalau ini, nah ini hati-hati. Biasanya lebih untuk pakai geometri, kalau soalnya seperti ini, lebih seringnya memang pakai secara jajar genjang. Ya, tadi ini belum dibikin putus-putus ya. Putus-putusnya seperti ini sama. Yang ini titik-titik hanya untuk membantu pergerakan bahwa dari titik vektor B itu ketika ditambah 3, 4 sama hasilnya ke sini.
Ini juga ketika ditambah 2, 1, titiknya sama ketemu di sini. Ya. Jadi vektor A tambah vektor B-nya 5, 5 sama. Dari ujung ke sini, ini 5 ke kanan, 5 ke atas. Nanti kalau misalnya ada soal yang lain negatif, berarti ke kiri. Yang ini yang Y-nya yang negatif, berarti ke bawah. Ya. Kita masih 2 dimensi, X dan Y. X dan Y. X-nya positif ke kanan. X-nya negatif ke kiri. Y-nya positif ke atas, Y-nya negatif ke bawah. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Yang lain? Jelas, Bu. Kita masih ada Tidak, waktu Bu. 6 menit. Contoh yang lain, barangkali mana ya? Kita hapus dulu. Misalnya sekarang pakainya titik, misalnya titik A 2,-1. Keburu nggak nih ya, 5 menit. Titik B 2 berapa ya? 2-1 berarti di bawah. Ini misalnya 1,2. Titik C misalnya berapa ya? Titik C-nya -1, -1. Kita mau gambar dulu. Gambarnya miring lagi. Ada waktunya 4 menit lagi. Anggap aja lurus lah ya. Kita diburu waktu. A-nya 2,-1. Berarti di sini ada yang titik enggak? 2,-1 di sini. Kok bergerak? Hapus dulu dah. Udah nggak ada ya. Ini titiknya kenapa nggak mau? Kemudian bikin lagi. B-nya 1,2. Kok hilang? Ini tadi titik A. Ini nanti kalau nggak keburu, Ibu kirim, kalian coba dulu aja ya, coba dulu latihannya. Yang kalau nanti minggu depan ada yang memang harus dibahas untuk latihan hari ini, minggu depan kita Zoom meeting lagi. Sebenarnya kalau misalnya Google Meet juga bisa, tapi Google Meet nanti nggak bisa disimpan, nggak bisa di-save, nggak bisa bukan di-save, di-record. Kalau ini kenapa Ibu pakai Zoom, biar bisa di-record dan bisa Ibu simpan di YouTube, bisa nanti Ibu share, gitu maksudnya. Tadi 1,2, anggap di sini B-nya. Titik C-nya -1, di sini ya. Titik C-nya. Ini C. Tadi ini di sini titik B, ini titik A. Dan kemudian, masih ingat materi yang minggu lalu? Vektor AB. Kalau tanyakannya vektor AB, berarti dari A ke B. Itu apa vektornya? AB. Berarti B dikurangi A. 1 dikurangi 2, koma.
2 dikurangi min 1. Berarti hasilnya min 1, vektor AB-nya, 1 menit lagi nih. Min 1,3. Dicek ke gambar. Min 1 ke kiri 1 satuan, 3 ke atas 3 satuan, 1, 2, 3, sudah sesuai. Ya. Kemudian misalnya ditanyakannya AC, vektor AC. Nah, ini udah mau habis ini. AC, berarti C kurangi A. Min 1 kurangi 2, min 3. Min 1 kurangi min 1, 0. Apa artinya? Karena dia nggak bergerak, lihat yang Y-nya. 3 ke kiri, tapi tidak ke atas, tidak ke bawah, tetap di sini. Ya, maka dia tadi 0. Nanti kalau ditanyakan, tentukan AB tambah AC. Berarti kira-kira nanti gimana? Nanti faktornya di sini nih. Kalau secara aljabar, apa hasilnya? Jumlahin. Min 1 tambah min 3, min 4. 3 tambah